Sapa alumni sembari ngopi. Assalamualaikum Sobat KPI. Pada kesempatan kali ini kita akan ada satu episode yang sangat luar biasa sekali. Tentunya kita akan menyapa alumni KPI yang tentu saja menjadi sosok yang sangat inspirasi dan juga penuh kreasi tentunya. Dan bersama saya Ahmad Akbar Khairuddin yang akan mewawancarai ataupun berbincang-bincang dengan alumni KPI yang sangat luar biasa sekali ya. Dan mau tahu keseruannya seperti apa, jangan lupa untuk follow, subscribe, like, comment, dan share official KPI ya. YouTube-nya di subscribe sekarang pokoknya. Mau tahu keseruannya seperti apa? Stay tune terus, check it out. Sapa alumni sembari ngopi. Sobat KPI, tentu saja di sini sudah hadir ya alumni KPI yang sangat luar biasa, menjadi sosok inspiratif dan juga sosok yang kreatif sekali ya. Tentu saja kita undang kali ini, dan di sini sudah bersama saya Mas Tulus Rega. Wah, selamat siang Mas Tulus. Mas Tulus atau Mas Rega ini? Rega aja. Tapi hatinya tulus nggak ya? Karena Rega tuh ada kepanjangannya. Apa Mas? Remaja ganteng. Wah, iya. Kata istri saya. Wow, luar biasa ya. Di sini nama Mas Tulus ataupun Mas Rega ini kepanjangannya siapa? Atau cukup Tulus dan Rega, atau Tulus, Rega, dan Jiwa? Bisa jadi. Masukannya boleh Mas. Boleh ya? Karena kalau nama panjangnya tuh Tulus, Rega, Wahyuni, E-nya itu emang nggak ada. E-nya tuh kepanjangannya itu ada di akte dan saya lupa. Oh, nama Nanti sendiri kita aja cari lupa ya. Mas ya. Iya. Wow, luar biasa sekali. Ya, di sini kita sudah bersama Mas, panggilannya Mas atau Om atau Pak ini saya enaknya ya. Enaknya Bang aja. Bang. aja. Oke. Ini sudah bersama Bang Rega ya, Bang Rega ya. Bang Rega, di sini Bang Rega dari mana nih asalnya? Oke, asal saya dari provinsi paling dekat-dekat Lampung sana. Dekat Lampung. Sebelum Lampung tuh ada Banten. Oh, ada Banten. Saya di Banten, tepatnya di Kabupaten Serang. Kabupaten Serang. Iya, Ge. Iya, Ge. Aku dari mana? Saya dari Bangka Belitung, Mas. Oh, Bangka Belitung. Ya. Ya, betul. Dekat lah ya, dekat Dekat lah. Naik ya. pesawat ya, Ya, sejaman. di peta mah cuma segini. Iya, betul. Ya. Kalau naik sepeda ya mungkin agak lama, Mas. ke Banten. Saya pernah naik Tamiya, nggak nyampe. Naik Tamiya. Di sana ya. Tolong. Luar biasa sekali ya, Mas. Ini Mas Bang Rega lah, Iya. Bang Rega ya di sini. Dan di sini Bang Rega alumni KPI tahun berapa, Bang? Saya masuk 2013, keluar 2017. Keluar itu bukan dikeluarkan tapi Iya. lulus ya. Lulusnya 2017. 17. Wow, dari 2013, 14, 15, 16, 17. 5 tahun. Iya. Ngapain aja, Bang, 5 tahun di KPI? 4 tahun dong. Oh, 4 tahun 4 ya? tahun. 3, 4, 5, 6, 7. Oh iya. Yes, 4 tahun ya. 4 tahun 4 ya. tahun ya. Iya, sorry nih Sobat KPI ini ya. Terus Mas, 4 tahun di sini Oke. ya. 4 tahun ya, alhamdulillah banyak pengalaman yang sangat berharga di sini. Iya. Mata kuliahnya juga sangat menarik tentang komunikasi Islam. komunikasi. Karena saya backgroundnya memang dulunya multimedia. Multimedia. Jadi begitu datang ke komunikasi penyiaran Islam, saya mencoba mengembangkan lagi ke multimediaan saya. Wow. Terlebih di bidang desain sama bidang film. Kalau dulu waktu di KPI itu fokusnya saya itu di bidang desain grafis. Desain grafis. Lama saya di desain grafis. Iya. Kemudian pas lulus, nggak tahu kenapa saya ngambil skripsi saya itu tentang analisis pesan perdamaian dalam film Saya dari Timur, Beta Maluku. Tahu? Wow. Beta Maluku. Film itu. Jadi saya lihat pesan dakwahnya itu seperti apa sih? Iya. Intinya menganalisis film gitu. Luar biasa. Baru setelah lulus itu saya memutuskan mau coba belajar di bidang film. Wow, luar Dari biasa situ ya. akhirnya. Ini ngomong-ngomong Bang Rega ini SMA atau SMK? Bang? SMK multimedia. SMK multimedia loh teman-teman ya. Wow, luar biasa. Jadi dari SMK memang sudah ibaratnya terjun di dunia permultimediaan gitu betul. ya. Dan alhamdulillah kuliahnya juga nyambung gitu Bang ya. Kuliahnya nyambung, Betul, komunikasi. komunikasi. Nah, mungkin selama Bang Rega nih di KPI, apa sih yang mungkin hal unik sendiri yang ataupun mungkin ini loh kesempatan yang saya dapatkan di KPI sendiri, ini apa Mas?
terkait hal apa gitu Bang? Yang unik di KPI sebenarnya kita punya apa ya, darah sendiri ya, punya tanggung jawab. Tanggung jawab itu tanggung jawab, bukan suatu tanggung jawab yang jelek, tapi tanggung jawab yang bagus. Ketika kita keluar dari KPI itu tentunya kita alumni penyiaran Islam. Jadi apapun yang kita lakukan di masyarakat itu harus memang ada unsur keislaman yang bisa bermanfaat, unsur dakwah yaitu yang bisa bermanfaat untuk khalayak masyarakat. Karena kan tujuan kita adalah bermanfaat untuk sesama. Wow, seperti itu. Benar-benar banget. Ya, karena sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Yes. Betul begitu? Betul Begitu. Iya, Ge? Iya, Ge. Lucu ya. lucu ya. Nah, berbicara tentang lucu nih, ternyata ya ada isu-isu ataupun gosip-gosip terkait Mas Rega ini adalah seorang komika. Betul. Sempat ya. Dari waktu di KPI saya komunitas dengan komunitas stand up UMY yang alhamdulillah sekarang dari stand up UMY itu ada banyak yang berhasil. Kayak Ali Akbar, Mamat Al-Katiri, Yusril Fahriza tuh bahkan sebelum ada komunitas dia udah ada. Wow. Yusril Fahriza. Nah, alhamdulillah saya ikut stand up UMY ini tujuannya adalah ingin memberanikan diri karena saya orangnya memang malu-malu, nggak bisa tampil kayak gini nih. Kalau tampil kayak gini, kalau belum persiapan gitu bisa keringetan, grogi gimana gitu kan. Setelah ikut stand up, mental dilatih di sana, saya sering open mic ini, akhirnya kayaknya ini suka deh saya berbicara di depan umum ya gitu akhirnya. Jadi jiwanya tuh terbangun gitu ya. Jadi malunya itu kayak kita dobrak sendiri gitu. Betul. Luar biasa nih. Jadi disitulah kita belajar gitu Bang ya. Disitulah kita mengambil ilmu-ilmunya untuk memberanikan diri. Nah, selain menjadi komika mungkin terkait dengan organisasi Bang. Di sini waktu di KPI sendiri nih pernah menjabat sebagai apa gitu ataupun masuk di BEM ataupun di HMJ? Alhamdulillah waktu selama di KPI saya aktifnya di jurusan KPI-nya. Aktif ya Bun ya. Ya aktif di jurusan KPI. Alhamdulillah kemarin saya ketua di UKM Bola. UKM Bola ibaratnya ketua PSSI-nya ya. Wow, bukan bola kasti Bang ya? Bukan. Bola gede. Habis di ketua UKM Bola selesai. Jadi ketua HMJ KPI, ibaratnya setelah jadi ketua PSSI, jadi bupati. Ya, masuk ya. Cocok ya. Masuk ya. Gitu. Untuk organisasian, alhamdulillah di KPI saya banyak sekali pengalamannya ya. Betul. Alhamdulillah. Terkait leadership lah itu ya. Terkait leadership. Luar biasa nih Mas Rega. Dan akhirnya di komunikasi sendiri kan ada 2 konsentrasi Bang di KPI sendiri ini. Abang mengambil tentunya komunikasi ya. Betul. Dan mengapa Bang Rega ini melihat saya harus mengambil komunikasi nih, saya harus mengambil konsentrasi komunikasi nih untuk bekal saya ke depannya ini kenapa? Karena memang basic saya tadi dari multimedia itu kan adalah bagaimana kita mengkomunikasikan sebuah pesan biar menarik. Betul. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk memilih komunikasi. Yang tadi itu saya selama di KPI sibuk dengan desain grafis, kemudian setelah lulus saya ingin belajar lagi di bidang film. Jadi alhamdulillah sekarang saya lagi S2 di Pascasarjana ISI, jurusannya film. Wow, luar biasa. Tepuk tangan nih sobat KPI. Ya aduh, ada ini 20 juta. Ada penontonnya ya? Iya, ada penontonnya. Saya baru tahu. Di seluruh Indonesia loh dan bahkan di luar negeri pun alhamdulillah ya. Ada yang nonton lah. Luar biasa kan KPIW-nya kan, mantul banget. Dan untuk pengalaman yang lain Bang, mungkin terkait di bidang film sendiri kan, mungkin sudah bikin film waktu kuliah. Nah, karya Abang yang mungkin bisa kita tonton, mungkin sahabat KPI ini pengen nonton, bagaimana sih karya-karya dari anak KPI itu mungkin sudah ada yang diunggah ataupun diupload belum Bang? Nah, kalau untuk karya selama di KPI saya juga sebagai PJ-nya ICC Film. Jadi bikin film bareng-bareng teman-teman ICC. Nah, kemudian kalau film saya sendiri itu tidak banyak justru Mas Akbar, karena saya memutuskan untuk
bergerak di dunia film itu baru setelah lulus. Baru setelah lulus. Nah, jadi hanya ada beberapa karya-karya film, kebanyakan itu adalah karya-karya sketsa komedi. Sketsa komedi yang bisa iya. dilihat di YouTube KKI TV. Iya. Itu ada, kalau di YouTube-nya saya ada di channelnya Rega Tulusin. Tuh, subscribe tuh ya. Itu ya. Enggak subscribe juga enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, Ininya tapi- baru dikit. Iya, tapi kan bantu-bantu lah ya kita ya. Namanya juga muslim ya, kita harus Saling membantu. Betul Iya, nggak tuh sahabat betul. KPI? Ya. Dan wah luar biasa sekali ya nih Bang Rega, Ya. yang mana sekarang mungkin sudah mendalami terkait dengan dunia permultimediaan ya. Ya. Wah luar biasa sekali. Nah, untuk Abang sendiri selama lulus nih dari KPI sendiri ini sudah melakukan kegiatan apa saja Bang? Mungkin bekal-bekal dari KPI kemudian Abang salurkan di dunia kerja, itu bagaimana Bang? Ya, alhamdulillah setelah lulus dari KPI itu saya di biro admisi, Mas. Di Biro admisi. Biro admisi kebetulan saya dipercaya di konten kreatornya. Konten. Karena biro admisi itu kan penerima mahasiswa baru, Ya. otomatis butuh yang namanya konten-konten segar untuk promosi UMY. Wow, ya. Nah, jadi saya di sana bagian desainnya, bagian editing juga. Editing. Ya, jadi kebutuhan promosi selama tentang UMY, insya Allah ada di komputer saya. Di komputer ya. Wah, luar biasa ya. Nah, tadi kan kita sudah menyinggung tema kita pada siang kali ini Bang ya. Di sini tadi ada tema kita yakni film sebagai media dakwah. Iya, iya. Nah, mungkin menurut pandangan Bang Rega sendiri ini bagaimana sih cara untuk mungkin film itu sebagai media dakwah dari sudut pandang Bang Rega ini gimana? Oke. Sebenarnya saya baru dapat kata-kata itu adalah ketika kuliah di KPI. Kuliah di KPI. Saya berpendapat dulu sebelum ke KPI, saya ngeliatnya komunikasi penyiaran Islam. Oh, udah saya jadi ustadz nih kuliah di sini, gitu kan? Iya, Saya iya. mikirnya seperti itu. Saya harus siapin nih materi-materi khutbah terbaik. Masya Allah, Masya Allah. Saya harus survei masjid yang mana gitu kan. Ternyata setelah saya saya kolaborasikan dengan bidang yang saya geluti, multimedia, desain grafis dan perfilman, akhirnya saya tahu bahwa berdakwah itu tidak hanya dilakukan di mimbar. Di mimbar. Tidak hanya dilakukan di mimbar. Generasi milenial seperti kita saat ini dengan Benar. bidang yang kita tekuni, itu kita tetap bisa berdakwah kok, tetap bisa bermanfaat. Desain grafis dengan poster-posternya, poster-poster di media sosial dan poster cetak, Iya. film pun juga sama dengan konten-konten positif Iya, yang konten dihadirkan di publish gitu keluar ya, seperti itu. Wow, luar biasa. Dan di sini mungkin siapa sih penggemar, maksudnya kayak best inilah ibaratnya ya, best Sutradara inspirasi. iya sutradara inspirasi Oke. Bang Rega ini siapa mungkin yang sehingga muncul pikiran untuk ya ini film sebagai media dakwah milenial tentunya. Itu siapa Bang? Kalau secara umum dari Hanung, Mas kemudian Hanung, Mas Hanung dan sutradara lainnya ya. Tapi kalau untuk secara khusus ke media untuk berdakwah ya, kebetulan nih alhamdulillah lagi nih, saya selalu bilang alhamdulillah karena saya magang di Daku Movie, Daku filmmaker Movie. Muslim. Nah, itu memang membuat konten-konten dalam bentuk film dengan muatan dakwah, film-film positif. Betul. Jadi ya saya inspirasi saya dari namanya Mas Amrul, sutradara di Mas sana. Amrul ya. Mas Amrul. Mas Amrul. Ya. Nah, ngomong-ngomong nih Bang Rega nyesel nggak kuliah di KPI? Tidak dong. Tidak ada nyesal-nyesalnya. Tidak ada nyesalnya, Bang, ya. Jadi alhamdulillah Bersyukur sekali ya. bersyukur. Jadi sesuatu yang sama Allah dikasihkan itu selalu dapat sesuatu yang positif sih, kalau menurut saya seperti itu. Mungkin semua terjadi itu karena sebuah alasan ya Bang. Ya. Mungkin Allah sudah memberikan jalan untuk Abang di Ya, sini itu. dan ini mungkin bagi Allah terbaik. Intinya kita harus selalu husnuzon aja ya. Husnuzon, Berprasangka baik. Masya Oke. Dan ngomong-ngomong nih sobat KPI, Bang Rega ini ayo tebak masih jomblo ataupun sudah sold out? Sudah sold out atau masih jomblo? Alhamdulillah saya setelah lulus 2017 wisuda Juli apa ya? Kayaknya pokoknya bulan-bulan September apa Juli ya? Juli malamnya lamaran. Wow. Nah, jadi malamnya kebetulan keluarga yang kesini Iya, kan. iya. Ya udah ngapain kapan lagi keluarga kesini semua kan? Iya benar. Lamaran 2 bulan kemudian udah nikah.
Berarti KPI tempat mencari jodoh ya? Bisa jadi karena istri saya sekelas sama saya. Wow. Mungkin ada juga yang lain ya. Mungkin ada juga ya. Yang di belakang kayaknya sekelas sama saya. Jangan-jangan. Jangan-jangan ya. Yang dulu dilirik-lirik gitu Bang ya. Aduh, ternyata sekarang sudah membersamai Bang Rega. Ya, mungkin bisa dikatakan KPI tempat untuk mencari jodoh. Wow. Ya, bisa ya Bang ya. Target akhir saya sebenarnya. Target akhir ya. Yang film-film tadi itu juga gua. Itu hanya sebagai ini ya, pelengkap aja ya. Dan ternyata goalsnya itu adalah mencari jodoh di KPI. Luar biasa sekali Bang. Dan di sini untuk kedepannya nanti Bang Rega apakah ada rencana untuk mungkin kan tadi kerja alhamdulillah di UMI sendiri ya Bang ya. Apakah nanti mau mungkin go to Jakarta ataupun to Jakarta, to Bali ataupun go to internasional mungkin kerjanya Bang ada kan? Kayak rencana saya soal nih karena sekarang lagi ngejar tesis. Jadi saya selesaikan dulu tesis saya. Insyaallah kalau lancar doain teman-teman ya. Doain anak KPI biar lulus diisi nih ya. Amin. Insya Allah Juli ujian ya. Juli ujian, wisuda September. Jadi ya setelah dari situ insya Allah lah saya suka berjalan-jalan, suka berpetualang. Jadi kemungkinan akan keluar dari Jogja. Cari tempat baru, bisa di tempat istri saya di Bali. Nah, istri saya asal Bali, bisa juga di tempat saya di Serang itu. Bali ya, luar biasa ya. Mungkin nanti siapa tahu juga bisa berdakwah di Bali, dimanapun berada ya. Betulnya luar biasa sekali. Nah, mengingat tadi Bang Rega sudah memberikan pengalamannya juga, berbicara tentang pengalamannya selama kuliah di KPI sendiri. Nah, mungkin saya ingin menanyakan Bang terkait zaman Abang dulu mungkin ya di KPI itu dosen-dosennya gimana Bang? Yang mungkin apakah dosennya itu galak? Dosen KPI galak, dosen KPI tegas, ataupun dosen KPI seperti apa yang mungkin sekarang bisa membangun jati diri Bang Rega sendiri ini bisa seajak seperti sekarang gitu. Oke, ini strategi juga buat teman-teman ya. Strategi. Kalau saya ngedeketin dosen saya langsung dosen itu saya anggap sebagai orang tua saya. Ya. Saya anggap sebagai orang tua saya bukan hanya di kampus di kelas, tapi saya mencoba untuk silaturahmi juga ke rumahnya, intinya mendekatkan ke dosen, karena dosen itu bukan sebagai tempat untuk ini aja, untuk mencari ilmu aja, karena kita juga bisa bersilaturahmi ke sana untuk koneksi kita selanjutnya. Seperti itu. Jadi dosen-dosen di UMY ibaratnya adalah di KPI UMY itu adalah sebagai orang tua saya, bahkan sekarang masih saling kontak-kontakan gitu. Orang tua kedua lah Bang ya. Orang tua kedua, betul. Karena kita kan jauh Akbar Bangka, saya Serang. Siapa lagi nyari orang tua di sini selain dosen? Benar banget. Jadi setidaknya juga kita bisa memuliakan seorang guru lah ibaratnya. Betul. Karena suatu berkahnya ilmu juga mungkin datangnya dari dosen-dosen ataupun guru-guru kita. Dan alhamdulillah dari silaturahmi itu, alhamdulillah feedbacknya, nilai-nilai kita tetap terjaga dengan baik, terjaga dengan erat gitu. Bagi yang tahu aja nih Bang. Jadi itu bukan sebuah mungkin dikatakan dosen itu pilih kasih sama bukan. Karena kan kita memang deket itu harus deket gitu itu harus, bukan kita cari-cari muka atau gimana kan, bukan ya Bang. Insyaallah lillah banget. Dan nah di sini teman-teman ya, sobat-sobat KPI semua, saya ingin meminta kesan dan pesan lah mungkin untuk teman-teman sobat KPI dimanapun Anda berada ya, nggak hanya sobat KPI namun ya bapak-bapak, ibu-ibu semua yang ada di sini, goyang yuk. Nggak ada. Untuk bapak-bapak, ibu semuanya sobat KPI dimanapun Anda berada di sini, mungkin apa Bang pesan dan kesan yang harus bisa disampaikan ke khalayak? Oke, untuk teman-teman dan kita semua yang ada di sini, termasuk untuk saya juga ya. Teruslah berkarya, apapun karya Anda yang penting positif. Lakukan semua demi untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk masyarakat, sehingga karya-karya kita ini adalah karya-karya yang positif yang tentunya bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu. Ini semuanya kita berkarya, kita sering sama Allah gitu. Masya Allah. Jadi intinya beribadah lah ya Bang ya. Kan ibadah nggak harus tentang sholat apapun. Betul.
yang penting positif lillahi ta'ala ya. Iya. Insyaallah berkah. Amin. Amin. Amin ge, amin. Ge. Dan ya itu sahabat KPI semuanya, di sini kita sudah ada 2 cangkir kopi Bang, yang memang luar biasa. Kopi KPI namanya. Kopi KPI. Boleh banget ini kita coba ya Bang ya. Oh, saya setiap hari minum ini, Bang. Minum kopi Kopi KPI Wah, di rumah tuh luar selenteng, biasa. Bang. Renteng ya. Bagi yang mau order jangan lupa ya. Silakan di sini di-subscribe dulu, nanti bisa dapat kopi KPI ya Bang ya. Wow, luar biasa. Saya dari tadi ini mengincar ini nih. Iya, mengincar ini. Apaan terakhir nih ya? Ya tadi udah, ya Allah ini apaan ya Bang ya. Gitu. Haus ge Bang. Oke, sahabat KPI, sebelum kita ngopi bersama ya, ngopi bareng Bang Rega, tentu saja di sini Bang Rega telah memberikan pepatah ya, banyak kata yang sangat luar biasa sekali. Semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman, dan semoga teman-teman juga akan bisa lebih lagi untuk giat bagaimana mengeksplor diri teman-teman sendiri untuk bisa lebih baik ke depannya nanti ya. Oke, sapa alumni KPI sembari ngopi, salam hangat dan sampai jumpa di lain hari. Saya Ahmad Akbar Khairuddin pamit undur diri, dan sampai jumpa di next time dan next hari ya Bang ya. Luar biasa. Dan yuk kita coba kopinya Bang. Oke. Kopi KPI. Baunya ini loh, Pak. Ini ada tagline-nya loh Bang. Apa tuh? Kopi KPI, berilmu, beradab, gitu ya? berdaya guna. Bagus tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sering dengar kata-kata itu di video-video viral itu. Iya. Viral banget ya Bang ya? Viral kata-kata itu, banget. Bang. Wah, luar biasa sekali ya. Kayak langsung nge-lag gitu ya. Beda ya. Kayak Gimana gitu. gimana gitu Bang. Pokoknya gitu lah ya. Gitu lah ya. Oke, sobat KPI, di sini saya Bang Rega. Saya Ahmad Akbar Khairuddin. Saya Rega. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dadah. Sapa alumni sembari ngopi.